Kalau toh memang itu sesuai dengan syiatnya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof idhofahnya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah. Yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ila yaumil akhirah, tapi syadz, telecel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Kiai Nur Ihya melakukan klarifikasi terhadap statementnya yang kemarin yang menyalahkan sholawat busyra pada diksi yaumil akhirah. Kata beliau, ini adalah sebuah susunan yang salah karena harusnya al-ayyam al-akhirah, bukan yaumil akhirah. Dia rupanya tidak sadar kalau kata yaumil akhirah merupakan konstruksi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, bukan susunan naat man'ut. Sekarang dia melakukan klarifikasi lagi dan ternyata klarifikasinya salah lagi. Nah, ini apakah klarifikasi atau justru bunuh diri lagi? Sebagaimana yang saya katakan tadi, kemarin sudah beliau menyalahkan redaksi sholawat busyra dalam diksi yaumul akhirah. Sekarang melakukan klarifikasi terhadap ucapannya dan ternyata salah lagi. Dalam video klarifikasi tersebut, si paling pintar nahwu itu, Kiai Ihya itu menegaskan tidak apa-apa menggunakan redaksi yaumul akhirah sebagai susunan idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih, tapi itu syadz atau jarang digunakan. Jadi dia mengatakan yaumul akhirah yang merupakan susunan idhofah itu jarang atau syadz katanya. Jadi dia tidak membedakan atau malah menyamakan antara syadz dengan jarang. Nah, ada dua poin kesalahan dalam pernyataan si paling pintar nahwu ini. Pertama, mengatakan diksi yaumil akhirah sebagai redaksi yang syadz. Kesalahan yang kedua, dia rupanya tak paham diversitas atau perbedaan antara syadz dan nadhir yang bermakna jarang. Saya jelaskan Pak Kiai. Pertama, mengatakan diksi yaumul akhirah atau yaumil akhirah dalam sholawat busyra itu sebagai bahasa yang syadz justru keliru. Sebab makna syadz itu sendiri adalah menyimpang dari kaidah yang berlaku atau menyimpang dari aturan. Nah, pertanyaannya, di manakah letak penyimpangan tersebut? Lawang itu adalah susunan idhofah, bukan naat man'ut, dan sudah sesuai dengan konstruksinya. Nah, ketika tidak ada penyimpangan dalam tata bahasa, jelas itu bukan hal yang syadz, bukan redaksi yang syadz, karena syadz itu sendiri adalah menyimpang. Biar lebih jelas, berikut makna syadz atau menyimpang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Asyadz huwa ma yakunu mukhalifan lil qiyas min ghairi nadharin ila qillati wujudihi wa kathratihi. Syadz adalah suatu hal yang menyalahi aturan atau sesuatu yang menyimpang melabrak aturan tanpa melihat sedikit dan banyak ditemukan. Jadi titik tekan dari syadz ini adalah penyimpangan terhadap aturan, bukan pada sedikit dan banyaknya digunakan. Jelas ya dari sini bahwa syadz adalah menyimpang, dan penyimpangan ini tidak meninjau apakah sering atau jarang terjadi. Dengan demikian, mafhum syadz ini berbeda dengan mafhum atau makna nadhir yang bermakna jarang. Kemudian yang kedua, si paling pintar nahwu itu atau Kiai Ihya tidak bisa membedakan nadhir, yaitu jarang, dan syadz. Maksud dari nadhir atau jarang sebagai berikut. Wan nadhiru huwal ladzi yakunu wujuduhu qalilan lakin yakunu 'alal qiyas. Nadhir adalah suatu hal yang jarang terjadi, jarang ada, jarang ditemukan atau jarang digunakan, akan tetapi masih mematuhi aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi kalau dalam hal
tata bahasa berarti masih mematuhi kaidah tata bahasa, cuma jarang digunakan atau jarang ditemukan. Itu nadhir. Jadi di sini jelas berbeda ya. Dari kedua definisi ini jelas beda antara syadz dan nadhir. Jadi syadz adalah menyalahi kias atau aturan yang berlaku, sementara nadhir tetap berpegang atau berdasarkan aturan, hanya saja jarang digunakan. Nah, saran saya Pak Kiai, kalau ingin klarifikasi dan jelas-jelas salah, maka ya bersabar atau tabah atau lapang dada lah menerima terhadap kesalahan tersebut. Jangan menjustifikasi. Nah, ini sebenarnya Kiai ini mau menjustifikasi sebenarnya, bukan klarifikasi. Dan justru justifikasinya juga salah. Jadi ya rupanya dia bunuh diri 2 kali. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.